gurame terbang tuh. Awas! Bu, Paman, nanti kalian jadi sasaran empuk. Tuh kan. Meski gurame biasanya terkenal kalem dan santuy, tapi saat merasa terancam, mereka akan berubah menjadi gesit dan pelompat ulung. Wush! Dengan mudahnya Sobat Totan ini dapat melaluinya. Karena kelucuannya, landak mini banyak dijadikan model untuk berbagai kepentingan. Salah satunya adalah mengendarai mobil off-road ini, teman. Cakep. BTW nih, musim liburan kayak gini emang paling enak healing ke gunung ya, teman. Apalagi kalau udaranya segar kayak gini, bikin pikiran langsung plong. Tidak, rupanya ada yang mengincar sepeda magic. Tolong, ada maling berbulu domba. Maling deket domba. Maling sepeda. Wah, menggoda banget kan menu makan siangnya ini. Ada gurame asam manis, ada sop gurame saus Pattaya, bahkan gurame bumbu rujak. Buh, gimana gak mantap kan? Auto ngiler ini sih. Semua makanan ini bisa lezat karena ada si gurame yang jadi bahan utamanya, teman. Padahal gurame adalah ikan konsumsi air tawar yang harganya mahal loh. Di antara ikan lain yang bisa jadi pilihan, kenapa masih pilih gurame coba? Kira-kira apa ya alasannya? Coba bu ibu di rumah, bantu Otan jawab ya. Apakah ukurannya yang besar? Pastilah ya. Apakah dagingnya tebal? Jelas. Dan apakah rasanya gurih gamis? Tentu dong ya. Nah, jadi terjawab kan kenapa gurame bisa jadi favoritnya buat masak. Ngomong-ngomong, bu ibu semua kan jago masak. Tapi kira-kira pada tahu nggak ya kalau gurame itu ada banyak jenisnya? Kalau gurame sudah berukuran besar, pastinya semua juga tahu kan? Coba ya kita tes para warga, apakah mereka bisa mengenali si gurame kalau dia masih berukuran kecil? Kali ini kita bawa anakan guramenya ya. Let's go! Ikan pipis di lebu, ikan Ini ikan apa? Nggak tahu. Kira-kira nih Kak, tahu nggak ini ikan apa? Oh, boleh dipegang loh. Ikan apa sih? Gurame. Gurame. Wah, masih banyak yang salah juga ya ternyata. Namun ada juga tuh yang bisa menebak dengan benar. Keren kakak-kakak. Oh iya teman, di Indonesia memang ada beberapa jenis gurame yang dibudidaya. Di antaranya yang paling populer ada gurame batu, gurame kapas, dan juga gurame soang. Tapi ada satu jenis gurame yang katanya punya harga paling tinggi loh. Tuh lihat, paman dan ibu-ibu lagi panen gurame teman. Apakah di kolam ini ada gurame yang Otan maksud? Coba kita cek ya. Ayo paman, ibu, semangat panennya. Panen gurame ini bisa dilakukan sekitar usia 6 hingga 8 bulan. Biasanya ukuran ini untuk ikan-ikan konsumsi tuh. Mulai dari ukuran 500 hingga 800 gram. Bahasa hariannya 1 kilo isi 2 ekor. Wah, ada gurame terbang tuh. Awas! Bu, paman, nanti kalian jadi sasaran empuk. Tuh kan. Ya ampun, ya ampun. Kamu kok malah nyerang paman sih, Sob? Pasti sakit ya, paman? Secara Sobat Totan ini memiliki kekuatan lompatan yang cukup kuat dan berat yang lumayan. Kebayang dong sakitnya kalau ketabrak. Meski gurame biasanya terkenal kalem dan santuy, tapi saat merasa terancam, mereka akan berubah menjadi gesit dan pelompat ulung.
sebagian gurame ada yang berhasil terjaring nih. Oke, ayo paman, dikumpulkan guramenya. Di kolam ini terdapat 2 jenis gurame. Yang berwarna hitam keabu-abuan itu gurame soang. Nah, yang warna merah keputihan itu yang Otan maksud. Ya, ini dia, si gurame padang. Otan dengar-dengar kalau gurame biasanya berharga 60.000 per kilo, si gurame padang ini bisa sampai 200.000 sekilo loh. Wadidaw, berarti yang besar-besar bisa berharga 800.000 dong seekor. Gurame padang ini juga punya nama lain, gurame merah padang. Sesuai dengan warna tubuhnya yang berwarna merah dan banyak ditemukan di Padang. Karena kecantikan warnanya ini, rupanya si gurame jadi banyak dijadikan gurame hias. Si gurame padang jadi punya nilai ekonomis yang lebih tinggi kan ketimbang gurame konsumsi biasa, sehingga tak jarang disebut juga sebagai emasnya ikan air tawar. Wih, menarik ya teman. Selain dibudidayakan di kolam beton, gurame juga bisa dibudidayakan di kolam terpal tuh. Ukuran kolamnya pun lebih kecil ketimbang kolam tadi. Nah, paman juga akan memanen gurame di kolam ini teman. Teman, selain gurame ukuran konsumsi, anakannya juga sudah dipanen loh untuk dijual sebagai bibit. Namanya aja emasnya ikan air tawar. Pasti banyak kan yang berminat untuk membudidaya? Tuh lihat, ibu-ibu udah pada sibuk menjaring isi kolamnya. Ayo bu, panen yang banyak. Biasanya selain dijual untuk pembesaran, anakan gurame ini nantinya calon-calon ikan hias para kolektor. Untuk anakan gurame padang ini biasa dijual dengan beberapa ukuran tuh teman. Ada ukuran bensol atau korek api, ukuran silet, dan juga ukuran jempol. Nah, biasanya juga ukuran anakan gurame ini diukur sesuai ukuran alat ayaknya tuh. Untuk ukuran jempol itu ayakan 68, silet ukuran ayakan 9-12, dan bensol ukuran ayakan 79. Oke, sekarang ibu-ibu mau sortir anakan gurame padang ini sesuai dengan ukurannya. Oh iya teman, untuk harganya sendiri pastinya tiap ukuran berbeda ya. Biasanya anakan gurame ini dijual per ekornya mulai dari 1.200 sampai 3.000 rupiah tuh. Oh iya, teman di rumah tebak ya, gurame itu karnivora apa herbivora? Ayo. Jawabannya, mereka adalah herbivora alias pemakan tumbuhan teman. Di kolam budidaya Sumber Mina Yogyakarta ini, guramenya diberi pakan 2 jenis teman, mulai dari pelet hingga dedaunan. Nah, salah satu daun yang digunakan sebagai pakan yaitu daun talas. Daun talas ini berfungsi sebagai penambah nutrisi pada gurame, sehingga mempercepat pertumbuhan panjang dan berat sobat otan ini. Teman, sobat otan yang ada di sini melakukan pemijahan dengan 2 cara. Ada yang alami dan juga buatan. Untuk pemijahan buatan, biasanya paman dan ibu-ibu memilih dulu indukan yang siap untuk dipijah. Oke, kita tangkap indukannya. Sekarang kita ambil yang jantannya dulu ya. Oh iya, jangan lupa ya, memegang gurame harus dibalik seperti ini, agar tidak berontak ikannya. Dan juga tidak terkena sirip tajamnya. Iya, gurame itu punya senjata berupa sirip yang tajam seperti berduri gitu teman. Kalau nggak hati-hati pegangnya, jush, bisa tertusuk deh seperti disuntik. Nah, selain membedakan bentuk gurame padang jantan dan betina, dari ekor kepala, bibir dan ekornya, satu lagi nih, bagian perut betina agak besar dan pada bagian alat reproduksinya agak terbuka. Oke, indukan jantan dan betina pilihan sudah ditangkap. Saatnya kita bawa ke kolam pemijahan ya. Biasanya satu kolam pemijahan ini ada 1 jantan dan 4 ekor betina tuh. Sekarang
kita bantu siapkan untuk tempat sarang telur mereka ya. Ayo Paman dan Ibu, tolong bantu sobat-sobat Totan ya. Walaupun mereka akan membuat sarang sendiri, tapi kita siapkan wadah dan ijuk untuk sarangnya ya. Ya, ditaruh lagi. Oh iya teman, salah satu kelebihan gurame Padang kaya akan kandungan nutrisi. Mulai dari protein, asam amino, vitamin, dan mineral. Sehingga ketika mengonsumsi gurame, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Di antaranya membantu perkembangan otak, menjaga kesehatan jantung, menghaluskan kulit, dan juga sebagai sumber energi. Wih, banyak juga manfaat yang didapat dari Sobat Totan satu ini. Jadi, bagus untuk dikonsumsi teman-teman semua ya. Keren kamu, Sob. Tan, ngomong masih pagi nih, cerah lagi. Udah mau jemur-jemur baju. Baju. Mau jemur kambing. Kambing lagi. Domba. Nah, Tan, yuk. Seru loh, Tan. Banyak banget dombanya. Ayo. Lihat teman, baru saja dibuka pintunya. Langsung deh mereka gak sabaran mau keluar. Ayo, antri satu-satu. Jangan lupa bawa sunblocknya biar gak kebakar matahari. Domba memang suka hidup berkelompok saat beraktivitas teman. Mereka akan merasa gelisah ketika terpisah dari kawanannya. Jadi gak heran kan kalau mereka berebut keluar karena takut ketinggalan rombongan. Tan, ini bulunya tebal banget nih. Nih, tebal banget bulunya nih. Sampai tangan bunda ketutup bulu nih. Tebal banget. Ini kebungan. Kalau yang ini udah dipotong, Tan. Nah, belum terpanjang. Yang ini. Jarinya ketutup. Wah, kalau bulu kalian setebal ini sih nggak ada istilah hitam karena terbakar matahari ya. Nggak kayak Otan nih. Just info nih teman, Sobat Totan ini adalah domba merino yang berasal dari Spanyol. Selain karena dagingnya, domba merino bernilai mahal karena wool yang dihasilkan sangat berkualitas. Jadi gak heran kan kalau tangan bunda sampai menghilang tertutup bulu si domba? Awas, hati-hati bun! Ada anjing pitbull yang mendekati kawanan domba ini. Kita harus waspada. Anjing pitbull terkenal dengan karakternya yang agresif dan pantang menyerah teman. Kalau nggak segera kita selamatkan, bisa habis nih domba-domba bunda dihajar sama si pitbull. Tan, ternyata anjingnya baik nih. Udah pikir tadi si anjing mau nyerang domba-dombanya, nggak taunya dia cuma mau jagain. Nih, bagus banget nih. Coba duduk, set, duduk, coba. Aduh, coba bunda duduk, aduh, baik banget. Iyalah dalah, Sobat Totan ini sangat friendly terhadap domba-domba di sini. Lihat saja tuh, ternyata mereka bestie satu sama lain. Pitbull memang banyak digunakan di beberapa peternakan teman. Mereka bertugas untuk melindungi hewan ternak dari orang yang mau berbuat jahat. Cakep! Tapi teman di rumah nggak usah bingung ya, sebab domba-domba ini sudah terbiasa akan kehadiran si Pitbull. BTW nih, kebersamaan mereka sudah terjalin sejak kecil loh. Jadi keduanya sudah saling percaya satu sama lain. So sweet banget sih persahabatan kalian. Otan jadi iri deh. BTW nih, musim liburan kayak gini emang paling enak healing ke gunung ya teman. Apalagi kalau udaranya segar kayak gini, bikin pikiran langsung plong. Ditambah lagi kalau jalan-jalannya sambil naik domba lucu ini, makin lengkap deh liburannya. Uhuy! Heads, kalian jangan tertipu dengan mukanya yang lucu ya. Di balik tampilannya yang menggemaskan, domba menyimpan kekuatan yang tidak bisa diremehkan loh. Tuh, lihat aja.
Domba-domba ini mengangkat Kak Ilma dan Davik dengan mudah. Domba sendiri memang jarang dimanfaatkan sebagai hewan tunggang. Sobat Totan ini lebih dimanfaatkan bulu, kulit, dan dagingnya. Karena memiliki banyak manfaat bagi manusia, nggak heran kalau domba menjadi salah satu favorit hewan ternak. Teman, ketika sedang merumput, domba akan selalu berada di dekat kawanannya. Tuh kan, lihat deh. Hei domba, sini dong makan dekat Totan. Di sini juga enak kok rumputnya. Ya udah, kita uji aja yuk respon domba ketika kita pisahkan dengan kawanannya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, Kak Rozan sudah menangkap satu domba nih. Yuk, sekarang kita lepas ya. 1, 2, 3. Wah, Sobat Totan ini tampak gelisah dan kebingungan, teman. Kayaknya dia belum sadar posisi kawanannya ada di mana. Tuh, malah ngembek-ngembek terus seperti sedang memanggil-manggil kawanannya. Tuh kan benar, si domba kembali ke kawanannya. Wah, lega ya Sob. Lagian kamu dipisah sebentar aja udah panik banget sih. Nggak bisa pisah banget ya, pisah lama sama teman-temannya. Domba memang termasuk hewan komunal, teman, alias suka hidup berkelompok. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan Sobat Totan ini adalah hewan yang sangat sosial. Mereka membutuhkan 4 hingga 5 ekor domba lain ketika merumput bersama. Soalnya, Sobat Totan ini akan merasa lebih aman dari serangan predator jika berada di dalam kelompoknya. Wih, ada yang lagi ditimbang nih. Kamu kayak bayi di posyandu aja sih, Sob. Kalau dari beratnya sih, dijamin kamu pasti golongan bayi sehat, Sob. Tuh, lihat aja paman-pamannya. Pada keberatan gendong timbangannya. Otan lagi mau lihat nih, teman. Perbandingan berat domba sebelum dan sesudah dicukur bulunya. Biar kita punya gambaran, setebal apa sih bulu domba batur? Sobat Totan ini biasanya pertama kali dicukur mulai dari usia 7 sampai 9 bulan. Proses ini berfungsi agar pertumbuhan dan perkembangan domba batur lebih maksimal. Jika terlalu lama tidak dicukur, pertumbuhan bobot daging domba bisa terhambat. Selain itu, bulu yang terlalu panjang bisa membuat domba kepanasan dan mudah kekurangan cairan. Belum lagi sisa urin dan kotoran domba yang terperangkap di bulu bisa mengundang penyakit karena tidak higienis. Makanya kamu dicukur dulu ya Sob. Tenang aja, nanti tumbuh lagi kok. Oh iya, karena masih memiliki genetik domba merino, bulu domba batur juga terkenal memiliki kualitas yang baik. Nah, udah selesai nih. Yuk kita timbang lagi. Hayo tebak. Beratnya berkurang berapa kilogram? Kita cek yuk. Wih, berkurang 2 kilogram, teman. Wah, ternyata tebal juga ya. Seekor domba memang bisa menghasilkan sekitar 1 hingga 6 kilogram bulu. Wah, Otan minta bulumu ya Sob. Mau Otan bikin jaket wool biar keren kayak kamu. Bicara Sobat Totan ini memang gak ada habisnya, teman. Selain dimanfaatkan daging dan bulunya, ternyata domba bisa dijadikan sebagai teman setia loh. Salah satunya adalah persahabatan Meiji dan Dompu alias domba putih ini. Persahabatan mereka terjalin sejak Dompu masih kecil, teman. Kalau sekarang sudah menjadi bestie yang tak terpisahkan. Loh, sepertinya ada yang mencurigakan nih. Stop, Paman Editor. Sepertinya ada yang mengintip tadi. Perasaan Otan gak enak nih. Dompu sampai gelisah dan ketakutan tuh. Tidak, rupanya ada yang mengincar sepeda Meiji. Tolong, ada maling berbulu domba. Maling deket domba. Maling sepeda.
mental yang kuat untuk mengusir maling tersebut, teman. Sampai-sampai kursi yang dikaitkan tali dompu terbawa dan terjatuh. Salut Otan dengan keberanian kamu, Sob. Saat merasa terancam, domba akan coba mempertahankan diri dengan cara menanduk musuhnya, teman. Dia juga akan mengembik sebagai tanda adanya bahaya. Untung saja dompu diikat. Kalau tidak, paman maling tadi bakal menyesal. Sob, tumben banget kamu sendirian. Meiji kemana? Jangan bilang kamu kabur dari rumah kayak di sinetron-sinetron ya, Sob. Tapi kok si Dompu bawa keranjang belanjaan ya? Pasti pada penasaran kan Dompu mau ngapain? Sama, Otan juga. Ternyata si Dompu mau belanja ke warung untuk beli cemilan, teman. Lucu banget sih kamu, Sob. Pemilik warung sudah terbiasa dengan kehadiran Dompu. Biasanya di dalam keranjang sudah tersedia catatan belanja dan uang. Jadi pemilik warung tinggal melayaninya saja. Cuakep. Yap, domba memang bisa mengingat sesuatu yang ia lakukan berulang-ulang. Domba juga mampu membarui ingatannya sehingga mampu beradaptasi. Emang keren deh kamu, Sob. By the way, Otan minta jajanannya satu ya, please. Wih, sepertinya ada yang sedang menyalurkan hobi ekstrim nih, teman. Hobinya bukan kaleng-kaleng, tapi kelas, yaitu off-road. Seberapa hebatkah si landak mini dalam menghadapi medan yang berbeda? Engine check. Ready, go! Medan pertama yang harus dilalui Sobat Otan ini adalah tanah yang tandus, teman. Medan seperti ini dibutuhkan skill mengemudi yang pro agar ban mobil tidak selip. Nampaknya di depan ada turunan yang cukup curam, teman. Mampukah Sobat Otan ini melaluinya? Wush! Dengan mudahnya Sobat Otan ini dapat melaluinya. Sekarang sudah ada medan dengan alang-alang yang cukup tinggi. Mampukah si landak mengendalikan mobilnya agar tetap stabil? Lagi-lagi Sobat Otan ini bisa melewatinya dengan baik, teman. Karena kelucuannya, landak mini banyak dijadikan model untuk berbagai kepentingan. Salah satunya adalah mengendarai mobil off-road ini, teman. Cuakep. Teman, Sobat Otan ini memang terkenal dengan karakternya yang santuy dan gak gerabak gerubuk. Jadi Sobat Berduri ini bisa tetap tenang saat berada di atas mobil. Dan yang penting itu, Sobat Otan ini gak mabuk. Tapi walau santuy begini, jangan coba-coba mengusiknya ya, karena bisa Awas, Sob! Itu ada kalajengking! Hati-hati dan waspada! Tuh kan, apa Otan bilang? Kamu kena capitan sengatnya deh. Sebentar deh. Coba Paman Editor, diulang slow motionnya. Oh, ternyata capitan sengatan kalajengking hanya kena bagian duri landak mini saja, teman. Selain untuk menyerang, duri juga dapat jadi pelindung tubuhnya.
dirasa aman, landak mini lebih memilih kabur. Ia urung balik melawan. Untung selamat kamu, Sob. Otan udah mau panggil ambulans aja tadi. Landak mini adalah mamalia kecil. Bentuk tubuhnya cenderung oval. Tubuhnya tersebar duri di bagian kepala sampai ke punggungnya. Landak mini banyak ditemukan di benua Afrika Tengah dan Timur. Di habitat aslinya, landak mini tinggal di dataran yang panas dan kering. Mereka adalah hewan soliter alias menyendiri. Selain itu, landak mini termasuk hewan yang aktif pada malam hari dan tidur di siang hari. Sobat Otan ini bukan tipikal hewan penyerang. Ia cenderung penakut dan waspada. Kalau kalian kira landak mini adalah hewan pengerat, kalian salah, teman. Landak mini termasuk kelompok hewan pemakan serangga alias insektivora. Duri yang ada pada landak mini adalah rambut tebal yang punya rongga keras. Duri-duri ini juga tidak beracun. Jadi, hewan ini aman jika dijadikan hewan peliharaan. Hai. Kalian pada mau ngapain, Sob? Mau olahraga ya? Ikutan dong. Tenang, teman. Dia nggak akan tenggelam kok. Tubuh yang gendut dan melebar ini justru membantunya tetap terapung saat berenang di air. Dan selama posisi kepala tetap terjaga di permukaan, dia pasti baik-baik saja. Nah, sekarang Otan kasih aba-aba ya. Bersedia. Siap. Mulai. Loh, ini kok berenangnya nggak beraturan sih? Sob, kalian salah arah tuh. Ayo kembali ke arah yang benar. Di alam, Sobat Otan ini memang suka berenang, teman. Selain memudahkan mereka untuk berpindah tempat, berenang juga mencegah tubuh landak dari kegemukan. Wah, kalau gitu Otan harus rajin berenang juga nih. Itu bayi siapa ya? Masih merah-merah gitu, gemesin banget. Mereka ini adalah anak dari landak mini yang baru berumur 5 hari, teman. Ayo, minum susu yang banyak ya, Sob, biar kalian cepat besar. Tapi kalian kok udah ada durinya ya? Padahal kalian kan masih kecil banget. Begini, teman, dalam waktu 1 jam setelah anak landak mini lahir, tubuhnya akan muncul duri-duri kecil. Walau terlihat jarang dan belum terlalu kuat, tapi ini sudah menjadi simbol dari pertahanannya. Dari hari ke hari, duri-duri di tubuhnya akan semakin banyak serta memanjang dan juga kuat. Cepat besar ya, Sob. Otan gak sabar